never saw it coming. I couldn't read the signs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai distribusi frekuensi mata kuliah statistik. Sebelum kami menjelaskan, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, nama saya Wahyu Muftahani. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Perkenalkan, nama saya Cecilia Tanci. Perkenalkan, nama saya Anggi Widya. Perkenalkan, nama saya Miwanika Putra. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Aini. Di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah membuat frekuensi data. Pertama, mengumpulkan data. Di dalam mengumpulkan data terdapat wawancara, pengamatan atau observasi, kuesioner, dan dokumentasi. 2. Menghitung rek atau data diurutkan dari data terkecil atau sebaliknya. Ketiga, membuat kategori kelas. Jumlah kelas bisa dirumuskan dengan K, jumlah data bisa dirumuskan dengan N. Keempat, membuat interval kelas atau bisa disebut dengan nilai tertinggi atau nilai terendah, atau nama lainnya jumlah kelas. Kelima, melakukan penghitungan atau pengurutan setiap kelasnya. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang internal tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Adapun tujuan dari distribusi frekuensi, yang pertama, agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Yang kedua, memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Yang ketiga, sifat dan keragaman data menjadi pedoman dalam penguji statistik selanjutnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, rank rumusnya yaitu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Nah, dari data di sini, data terbesarnya yaitu 178 dan data terkecilnya yaitu 118. Bisa kita lihat di sini. Jadi kita masukkan angkanya. Data terbesarnya adalah 178 dikurang data terkecil adalah 118 sama dengan ranknya adalah 60. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah 2 atau menentukan jumlah kelas yang disimbolkan dengan K. Kelas-kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Dalam menentukan jumlah kelas menggunakan aturan Stokes, yakni aturan dalam statistika yang diturunkan dari distribusi binomial, digunakan untuk menentukan banyaknya kelas pada distribusi frekuensi data kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencarinya. Nah, baiklah, di sini udah tertera jumlah kelas atau disimbol dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah data. K atau simbolnya kelas 1 tambah 3,3 log 50. Dapatnya 50 ini dari mana? 50 itu dari banyaknya seluruh data. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,669. Dapat 1,669 itu adalah log 50. Hasilnya 1,669 ya. Sama dengan kita jumlahkan keseluruhannya itu menjadi 6,607. Itu bisa kita bulatkan jadi 7 ya. Menjadi 7. Nah, hasil dari ini 6,607 itu didapat dari 3,3 dikali 1,669. Nah, hasil dari itu kita tambah 1
dan inilah hasilnya 6,607. Nah, kita bulatkan menjadi 7, berarti kelas itu adalah jumlahnya 7 ya. Langkah yang ketiga yaitu menentukan interval kelas atau I. Panjang interval kelas atau luas kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Rumus untuk menentukan panjang interval kelas adalah rank atau jumlah kelas atau R atau K. Jadi I sama dengan 60 dibagi 7. 60 merupakan rank dan 7 merupakan jumlah kelas, sama dengan 8,75. Jadi dibulatkan menjadi 9. Langkah yang keempat, menentukan kelas. Panjang interval kelas atau luas kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Rumus dalam menentukan panjang interval kelas. Kelas yang pertama 118. 118 diambil dari kelas yang terkecil. Kelas yang kedua 118 ditambah 9. 9 merupakan hasil dari interval kelas dari langkah yang ketiga. 118 ditambah 9 sama dengan 127. Sampai seterusnya akan ditambahkan dengan 9. Kelas yang ketiga 127 ditambah 9 sama dengan 136. Kelas yang keempat 136 ditambah 9 sama dengan 145. Kelas yang kelima 145 tambah 9 sama dengan 154. 154 ditambah 9 sama dengan 163 pada kelas yang keenam. Kelas yang ketujuh 163 ditambah 9 sama dengan 172. Sudah menentukan kelas. Jadi, saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi, frekuensi histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Dengan data upah harian pegawai kayak gini. Data acak. Jadi, dari tabel distribusi, frekuensi histogram, poligon frekuensi, OGIF nih, membutuhkan range, jumlah kelas, dan panjang kelas. Yang udah dicari oleh teman-teman tadi, caranya. Jadi range-nya dapat 60, jumlah kelasnya dapat 7, dan panjang kelas. Yang pertama yaitu tabel distribusi. Jadi tabel distribusi ini membutuhkan yang namanya nomor, nilai, frekuensi. Yaitu kalau nomor ini yaitu panjang kelasnya. Jadi simpelnya aja, kalau nomor nih panjang kelas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau misalnya panjang kelas ada 7, jadi nomornya ada 7. Itu masukkan nilainya. Nilai ini dapat dicari dari sini. Kalau saya sih misalnya dari yang terkecil tuh 118 kan. Ini saya coret gini. 1, 2 sampai habis semuanya kan. Nah, ini nilainya. Nah, dapat ini nilainya. Kedua, cari frekuensi. Sama caranya cari frekuensi, yaitu mencoret-coretnya. Jadi pertama 118 ada 2, yaitu 124 3, 125 4, dan 100 loh. Dan yang terakhir 126 ini. Jadi frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 frekuensinya. Nah, begitu seterusnya nyarinya. Dapat frekuensinya, dan dapat frekuensinya tadi udah saya cari nih satu-satu frekuensinya, dapat frekuensinya kan. Yaitu baru buat tepi bawah. Tepi bawah nih, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah nih sangatlah mudah. Jadi angka yang pertama nih, angka yang sudut ini nih dikurang sama 0,5. Jadi 117,5, 126,5, 135,5. Sudah dapat tepi bawahnya. Nah, selanjutnya adalah tepi atas. Tepi atas tuh nilai dari yang tertinggi, nilai dari yang kanan nih ditambah 0,5, yaitu 126,5
135, 135,5, 144, 144,5, 180,5. Dah. Sudah dapat semuanya. Anggap saja seperti tabel. Anggap ya seperti tabel. Sudah dapat jawaban nomor 1, nomor 1 tabel distribusi. Selanjutnya adalah frekuensi histogram sama poligon frekuensi. Frekuensi histogram sama poligon frekuensi ini satu paket nih. Jadi dia tuh membuat kayak grafik gitu yang diambil dari frekuensi dan tepi bawah, tepi atas. Seperti ini. Ini adalah frekuensinya. Ini adalah frekuensinya. Terus frekuensi paling tinggi kan frekuensi paling tinggi kan ada 14 nih. Jadi buat angka 14 paling atas. Yang paling rendah adalah 2, 4 berapa ya? 11, 7, 5. Dah. 7-nya di sini aja ya. Dah. Jadi ada 14, 11, 7, 5, 4, 2. Jadi yang di bawah ini adalah tepi bawah, tepi atas. Pertama masukkan nilai tepi bawah nih, yang paling terkecil. Kan ini nih, 117,5 nih. Sampai yang paling terbesar. Sampai paling terbesar ini 180,5. Jadi 117,5 dari sini 117,5. Nah, ini udah nih 117,5, 126,5, 117,5 kan 126,5, 135,5, 114,5, 153,5, 100 sampai 180,5. Baru dibuat seperti ini. Kan 117,5 ini di mana frekuensinya? Nah, di sini di angka 5 kan. Jadi 117,5 di angka 5 dan dibuat ke sini. Garisnya ke sini. Dah. Yaitu 126,5, frekuensinya di 7. Jadi naik ke atas ini, naikkan ke sini. Kalau lebih rapinya pakai penggaris saja. Yaitu 135,5 di 11. Naikkan lagi ke atas. Nah, 135,5. Dah dapat nih grafiknya, frekuensinya. Udah dapat kan? Yang saya itu dibuat kayak titik-titik gitu untuk nyari ini nih. Ini dapat histogramnya, yang nyari poligonnya ya. Dibuat sini titik, sini titik juga, sini titik juga, sini titik juga. Sini. Nah, ini nih namanya tepi bawah, ini namanya tepi atas. Pertama, gabungkan sini. Dah. Dah kan dapat grafiknya seperti ini. Yang ini nih, yang peta nih namanya histogram. Yang garis-garis lurus nih, garis-garis nih namanya poligon. Poligon frekuensi. Kalau ini histogram, frekuensi histogram. Udah dapat nih 1, 2, 3 yang terakhir. Yang terakhir adalah OGIF ya. OGIF. Jadi yang ketiga tadi nggak muat, lanjut di sebelah aja adalah OGIF. Jadi OGIF nih ada buat ini tabel frekuensi kuantitatif kurang dari. Sampai sini sebenarnya. Ini TA ini adalah tepi atas yang akan dimasukkan ke dalam nilai nanti.
Ini juga tepi bawah yang dimasukkan ke dalam nilai nanti. Dah, jadi tepi atasnya dari 126,5, 135,5 dimasukkan ke dalam nilai. Tapi ini kan kurang dari, jadi kurang dari 126,5, 126,5 kurang dari 135,5. Udah nih, udah masuk nilainya. Sorry tulisan agak jelek. Udah masuk nilai kan. Pokoknya buat di ini nih kurang dari, ini lebih dari, sampai 7 kan, nilainya ada 7. Jadi kurang dari 126 nih berapa? Tengok dia 126 kurang dari 126 kan ada 118 sampai 126. Jadi kurang dari 126 ya ada 5. Jadi dibuat frekuensinya ada 5. Yaitu 135. 135 kurang dari 135 ada 7. Ini juga kurang dari 135 ya. Jadi 7 tambah 5 adalah 12. Lanjut ke 144,5. Kurang dari 144,5, 11 tambah 7 tambah 5. 11 tambah 7 tambah 5, 23. Yaitu 153,5 tambah 14. Tambah 14, 37. Yaitu tambah 7 adalah 44. Yaitu tambah 4 adalah 48. Terakhir tambah 180,5 tambah 2 adalah 50. Jadi yaitu selanjutnya adalah tabel frekuensi kuantitatif lebih dari. Lebih dari itu yang tepi bawahnya diambil dari 117,5, 126,5, 117,5, 126,5. Dah. Jadi sama aja kayak ini tadi. Kayak ini kan, tapi ini kurang dari, ini lebih dari. Kalau lebih dari 117,5 ada banyak. Lebih dari 117,5 ada ini sampai ke bawah, yaitu totalnya adalah 50. Kalau mau cara cepatnya yaitu dibalikkan aja, jadi 50, 48, 44, 37, 23, 12 sama 5 kalau mau cara cepatnya. Tapi kalau cara lambat boleh dicari pelan-pelan atau takut salah. Itu baru buat grafiknya. Grafiknya sama kayak tadi. Yang atas nih vertikalnya adalah frekuensi. Yang horizontalnya adalah tepi atas, tepi bawah. Tepi bawah, tepi atas. Nah, baru dimasukkan frekuensinya dari 5 sampai 50. 5 dibuat di sini aja. 5, 12 buat sini aja. 23 agak ke atas, 23, 37 agak ke sini. 44 sini. 48 boleh di sini. 50 di sini. Dah. Ya, enggak apa-apa lah. Ini titiknya sini, titik sini. Dah. Jadi baru dimasukkan dari nilai yang tepi bawah tepi atas ini, baru dimasukkan dari 117,5 sampai 180,5. Jadi dibuat titik 117,5. Udah nih dibuat tepi bawah tepi atas dari 117,5 sampai 180,5. 117,5, 126,5, 135,5 kan sama tuh. Sampai 180,5 baru frekuensi dari apa nih? Kurang dari dulu. Kurang dari kan 126,5. Jadi dia ke sini. Titik-titik nih. Titik buat ulat. Yaitu 135,5 ke 12. Titik buat sini. Yaitu 145,5 ke 23.
berarti 135 153 sampai 35. Buat sini udah dapat nih dari kurang darinya, baru kita gabungkan ini sebenarnya lurus, nggak lurus pun nggak salah. Jadi kayak gini hasilnya. Yaitu selanjutnya adalah lebih dari 117,5 yaitu 50, 75,5 yaitu 50. Sini yaitu 126,548 135,44 144 144 37 37 ya. Yaitu 153 ke 23, 162 ke 12, 171 ke 5. Baru kita 171 ke 5. Baru kita luruskan. Ini adalah kurang dari, ini adalah lebih dari. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita lanjut moderator atau dengan penutup. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi teman-teman semuanya. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kami terdapat keliruan kesalahan kami. Atas nama kelompok 3, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk tetap semangat, hidup mahasiswa, hidup Universitas Muhammadiyah Riau. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.